Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah raya pada saat pagi hari ini. Kita masih dalam keadaan PPKM dan ibadah secara online. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita. Walaupun kita di rumah, kita tetap untuk menyembah dan hadirat Allah tetap tercurah dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang besar, Bapa kami yang bertata dan bersemayam dan kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami ucap syukur. Dalam keadaan apapun kami tetap ucap syukur Tuhan, karena Engkau Allahku yang baik dan teramat baik. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama keluarga kami masing-masing di rumah untuk menikmati berkat-Nya Tuhan melalui ibadah streaming Minggu ibadah raya pada saat hari ini, yang disertai dengan perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan di dalam rumah tangga masing-masing. Itu semuanya kami yakini dan kami percayai bahwa kuasa Tuhan tetap tercurah bagi kami, sehingga kami pada saat pagi hari ini tidak mengurangi suatu apapun. Kami tetap mengucap syukur. Kami serahkan ibadah saat ini hanya kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan pandemi dan PPKM, tapi kami tetap bisa melangsungkan ibadah secara online ini ya Bapak. Engkau berkati kami yang melayani Tuhan, berkati segala jemaat-Mu yang ada di rumah. Urapi kuasa-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami
siap untuk memuji-muji Tuhan. Kami serahkan ibadah raya pada saat hari ini, dari awal sampai akhirnya ke dalam kekuasaan-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita akan puji Tuhan dengan satu pujian. Walaupun rintangan ada di depanku, tetapi kita tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan meskipun musuh di depanku. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Galatia pasal 2, Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Sudah menemukan semuanya Bapak Ibu? Puji nama Tuhan, kita akan membaca bersama-sama di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Tuhan sudah mempercayakan hidup di dalam pekerjaan dan usaha kita. Kita mau berdoa dulu. Allah yang besar, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, pada saat pagi hari ini kami akan mempersembahkan yang terbaik. Oh Tuhan, apapun yang kami terima itu semuanya berkat daripada Tuhan. Baik itu kesehatan, kekuatan, berkat-berkat usaha, setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa buat berhasil dan beruntung. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam kekuasaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
berkarya atas hidup kita. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan dia dan amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian bahwa Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Biarkan kepada Bapak Yohanes. Mujizat selalu ada dan pasti ada di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namamu tetap selama-lamanya berkuasa, dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Kami boleh percaya dan yakin bahwa mujizat-Mu selalu ada, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami, sanggup melepaskan segala beban masalah kami, sanggup juga menguatkan kehidupan kami Bapa di tengah-tengah kondisi keadaan dan seperti ini Bapa. Dan Tuhan, kami bersyukur dan kami tetap memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu Yesus. Bapa, terimalah segala pujian, penyembahan dan ucapan syukur kami, dan setiap persembahan kami Bapa, biarlah menjadi berkenan dalam Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk boleh memahami, mengerti setiap rencana-Mu melalui sabda firman-Mu. Sebelumnya juga Tuhan, kami juga nantinya akan menerima, menyambut tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami nantinya Tuhan, supaya kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan, melalui tubuh dan darah Kristus yang ada, yang selalu
Kau berikan dari kami untuk kami boleh hidup bersatu dengan Engkau Tuhan, supaya kiranya mujizat selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan Tuhan pada saat pagi hari ini, dari petang hingga akhirnya kasih kuasa-Mu, dan biarnya kuasa-Mu Tuhan menguasai hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan kuasa, dengan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu untuk kau pakai menjadi salam buka firman-Mu. Terus Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang berkati Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama yang ada ibadah dari rumah. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, supaya kiranya dengan keluarga-keluarga kita semuanya tetap terlindungi, tetap diberikan kekuatan kesehatan. Itulah berkat yang luar biasa bagi kita semuanya, diberikan kekuatan kesehatan dan keselamatan kita semuanya. Dan puji nama Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita menyambut tubuh dan darah Kristus melalui perjalan kudus, kita akan sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Begini firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Terpuji nama Tuhan. Berbagai kita semua yang boleh membaca ayat firman Tuhan ini, dan mari sama-sama kita boleh merenungkan firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah tenanglah karena ada Tuhan bersama dengan kita. Menjadi tenang karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saat ini, keadaan seperti ini, situasi yang seperti ini, yang tidak menentu, adanya gelombang-gelombang kehidupan, seperti dirasakan oleh para murid-murid ketika Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Bukan berarti tidak ada itu tidak memberkati, tidak mengetahui. Dikatakan ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Yesus tahu keberadaan murid-muridnya di perahu karena ada gelombang yang mereka hadapi, karena ada angin sakal yang membuat gelombang hidup, gelombang di laut itu ya, membuat hati mungkin ini murid-muridnya takut, khawatir, cemas. Ada gelombang laut yang begitu luar biasa, dan Yesus tidak ada di situ karena Yesus sedang berdoa. Tapi Yesus mengamati dan mendoakan murid-muridnya supaya tetap tenang menghadapi gelombang itu. Gelombang ini seperti halnya yang kita hadapi saat ini.
gelombang yang datangnya kita tidak tahu, kita tidak harapkan, dan kondisi keadaan yang seperti ini. Di awal tahun 2020 sudah ada tanda-tanda dan gejala di luar negeri, kemudian masuk di Indonesia bulan Maret, kita boleh merasakan 2020 hingga saat ini. Gelombang yang terus ada, semakin besar saat ini, sehingga pemerintah juga menerapkan PPKM darurat karena pertambahan jumlah yang korban untuk kena COVID saat ini luar biasa. Hampir mungkin tetangga-tetangga kita ataupun siapa kita belum mendengar saat ini, tidak kita pikirkan ternyata mereka ada mengalami sakit, mengalami sesuatu saat ini mengenai pandemi COVID seperti ini. Siapa yang tidak takut? Gelombang-gelombang yang seperti ini, siapa yang tidak takut? Tidak hanya penyakit saja, kesehatan yang sini dengan juga perubahan iklim. Kadang hujan, kadang dingin, kadang panas, membuat kondisi fisik juga tidak baik. Usia kita juga semakin lanjut, tidak semakin muda, tidak semakin lagi kuat. Kita semakin kropos mungkin secara fisik kita. Gelombang kehidupan, masalah kesehatan. Sekarang memang tidak mengenal usia yang terkena virus itu. Semua hampir, anak-anak pun hampir semua, ini banyak yang kena. Di tengah gelombang kesehatan ini diterpa lagi dengan gelombang ekonomi, masalah ekonomi, adanya banyaknya PHK, mencari pekerjaan yang sulit. Mungkin juga pabrik-pabrik banyak yang tutup, pengurangan karyawan, ada yang mungkin dioglang. Usaha mungkin saat ini juga agak berat. Siapa yang tidak kuat, tidak takut, seolah-olah Yesus tidak ada dalam kehidupan kita, jauh dari hadapan kita semuanya. Tapi kita yakin bahwa Yesus akan segera datang. Dia akan datang. Tahu murid-muridnya butuh di tengah gelombang angin sakau, kondisi sosial yang saat ini tidak juga baik. Dalam keluarga mungkin banyak yang wah ini raminya karena yang memang kondisi saat ini, karena di rumah terus. Keadaan di rumah mungkin wah membuat semuanya panik, semuanya takut. Hubungan antar keluarga yang lain, pengennya ketemu dengan keluarga yang lain tapi terhambat. Kondisi tidak boleh berkerumun, tidak boleh beribadah, secara sosial psikologis pun juga. Ada ketakutan tersendiri, ada kekhawatiran, ada kecemasan, seperti yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam keadaan diombang-ambingkan oleh gelombang. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus pasti datang menolong bagi umatnya, tahu kebutuhan, tahu penderitaan, tahu keadaan domba-domba. Kita sebagai domba-dombanya, kita sebagai murid-murid Allah, sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, Tuhan akan datang. Tenang, Yesus akan datang menghampiri kita semuanya. Tapi oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiran, oleh karena kecemasan, keadaan yang menakutkan seperti ini membuat respon kita terhadap Tuhan seringkali salah. Ada reaksi yang salah, ada reaksi yang keliru saat kita didatangi oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan, akan Tuhan menghampiri kita. Dikatakan ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ketakutan ini membuat apa yang menjadi hadirat Tuhan itu juga akan lenyap karena keliru dalam reaksi menerima hadirat Tuhan. Saat kita berdoa dengan setai dengan rasa takut, seolah menggambar berkat itu. Ada ketakutan sendiri. Saat Tuhan datang menghampiri kita, malah kita mengira bahwa itu hantu. Reaksi yang salah, reaksi yang keliru. Karena membandingkan situasi yang dulu dengan sekarang, membuat reaksi kita salah. Oh, yang Tuhan kita gambarkan Tuhan seperti ini. Tetapi saat Tuhan berjalan di atas air kita, nah murid-muridnya melihatnya seperti hantu.
Dan juga saat ini, saat Yesus datang menghampiri kita, mungkin menegur kita, kita diizinkan. Ada beberapa yang diizinkan, saya cuma Tuhan diizinkan merasa sakit, terkena COVID ini. Keliru reaksinya. Wah, Tuhan marah dengan saya. Membandingkan waktu dulu, wah aku sehat, aku kuat, diberkati Tuhan. Ini saat setia kepada Tuhan kok kena sakit dan segala macam. Reaksi yang salah terhadap kasih karunia Allah. Saat ini ada beberapa yang jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Mari kita reaksi kita jangan salah. Bahwa itu Tuhan supaya kita kiranya kita semuanya menguatkan iman kita semuanya, diteguhkan, dikuatkan. Jangan seperti murid-murid seperti ini. Dikatakan itu hantu karena ketakutan membuat reaksi yang salah. Mari kita sama-sama dalam kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan, dalam kita beribadah, dan jangan sampai ketakutan itu membuat reaksi kita terhadap firman Tuhan salah. Yesus pasti datang dan Yesus pasti memberi pertolongan. Tenang, ada Yesus bersama kita semuanya. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Respon yang kedua, selain reaksi yang sama, dalam keadaan ketakutan ada kebimbangan. Pasti ada kebimbangan. Seolah-olah firman Tuhan itu tidak ada kuasa. Ibadah ataupun doa kita itu tidak ada kuasanya. Karena ketakutan lebih dahulu mendahului kita. Seperti Rasul Petrus ini. Jika engkau Tuhan meragukan kuasa Tuhan, meragukan bahwa itu Tuhan yang hadir, bahwa meragukan akan kuasa Tuhan, di tengah-tengah gelombang laut, di tengah gelombang kehidupan yang saat ini, seringkali ketakutan itu membuat kita itu meragukan kuasa Allah. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu masih ragu, jika Engkau Tuhan. Haleluya. Terkadang ini membuat iman kita ragu. Karena ketakutan itu sendiri, di tengah ketakutan itu membuat ragu akan kuasa Tuhan. Ayat yang ke-29 dan 30, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ada kebimbangan di tengah gelombang kehidupan yang seperti ini. Kondisi situasi sosial, ekonomi, fisik kita, kesehatan kita, ya saat ini diuji dengan berbagai hal. Psikologis kita akan terpengaruh dengan ketakutan, kecemasan. Masa depan kita bagi anak-anak, ya saat ini sekolah seperti ini, besok saya bagaimana? Kalau ini terjadi terus bertahun-tahun terus dan berlanjut terus, kata orang pakar kesehatan dia tidak akan hilang dan segala macam terus dan segala macam. Ada kecemasan akan masa depan mungkin anak-anak muda saja. Besok bagaimana? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu akan membuat respon yang salah terhadap hadirat Tuhan. Yang kedua, ketakutan itu akan membuat keraguan akan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang bimbang, iman yang tidak percaya, ini ketakutan, kecemasan. Oleh karena itu mari sama-sama dikatakan ayat yang ke-27. Ini yang membuat kita boleh terus dengar firman Tuhan dengan baik. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini yang membuat mari kita sama-sama pegang firman Tuhan ini. Jangan kita lagi meragukan kuasa Tuhan. Jangan kita memiliki reaksi yang salah terhadap kondisi keadaan ini. Tuhan pasti berkuasa, tetap berkuasa. Pegang firman Tuhan, jangan bimbang.
Saat ini kita butuh akan kuasa Tuhan. Terus kita datang pada Tuhan, percaya Tuhan yang akan terus hadir dalam hidup kita semuanya, menyambut bagi kita semuanya. Kita adalah domba-dombanya. Pasti Tuhan menghampiri, Tuhan menolong kita semuanya dengan respon yang baik, jangan respon yang salah. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan ya dan amin adanya. Dengan kondisi yang tenang, mari kita bertenang, tenang dan terus tenang. Dalam ketenangan ini kita perlu, supaya kiranya kita perlu merasakan kuasa Tuhan, sehingga dikatakan ayat yang ke-32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Allah. Yang kita butuhkan saat ini, kita percaya dan menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja kita semuanya, dan angin redalah. Kita perlu menyembah Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Kita tetap percaya kuasa Tuhan sanggup menolong kita semuanya di tengah-tengah kondisi ekonomi seperti ini, kesehatan yang seperti ini, psikologis yang seperti ini, sosial yang seperti ini. Tenang, Tuhan ada bersama dengan kita, dan percaya bahwa sesungguhnya Dialah Allah yang sanggup mengalahkan segala kuasa-kuasa sakit penyakit, kuasa kelemahan kita, segala beban-beban masalah kita. Dia sanggup menolong kita semuanya. Dengan kita boleh tetap tenang, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Terpuji nama Tuhan. Ya, menjadi berkat kita semuanya pada pagi hari ini. Kita perlu sama-sama nantinya akan menyambut kebenaran firman Tuhan dan menyambut akan tubuh dan darah Kristus hidup bersama-sama dengan kita, menyatu dengan kita. Tenang, ada Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Hatiku tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, pertolongan Tuhan. Bersama Gembala dalam Pujian Kudus dan sayang sama Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama siapkan diri kita. Kita menyambut akan tubuh dan darah Kristus. Kita bersama-sama menyatu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kami mohon yang akan tugas menyampaikan firman suci maju ke depan untuk menerima berkat. Setelah kami semua menikmati firman-Mu,
firman-Mu yang menjadi kebutuhan hidup kami, supaya hidup tenang di dalam Yesus. Karena itu Tuhan beri kesempatan untuk kami menikmati segala rencana dan kehendak Tuhan, sekalipun secara daging sakit, tetapi itu semuanya menumbuhkan iman yang kuat, menumbuhkan hati takut akan Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Jikalau saat ini sedang gejolak adanya corona, tetapi itu semua tidak dapat memisahkan hidup kita dalam Yesus. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Setiap gelombang yang ada yang kami hadapi, biar itu semua kami hadapi bersama Yesus. Dan Yesus yang sanggup, haleluya, melepaskan segala gelombang yang ada, sehingga segala kekhawatiran, segala ketakutan, Tuhan yang senantiasa memberkati dan menolongnya. Karena itu Bapa, kami mau menghadapi perjamuan suci. Perjamuan suci adalah tubuh dan darah-Mu untuk bersatu dengan tubuh dan darah kami Bapa, untuk memberi kekuatan, untuk memberi pertolongan, untuk memberi berkat, untuk memberi segala sesuatu apa yang kami minta atas nama-Mu. Pastilah Tuhan memberi. Dengan jalan perjamuan suci ini, kami mau menghadapi dengan hati yang terbuka, hati yang penuh tanggung jawab, hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan, hati yang penuh percaya kepada Yesus. Karena itu Bapa, berkati hamba-Mu yang akan melayani-Mu untuk haleluya membagikan daging dan darah-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menguasai, Tuhan menyucikan, menguduskannya, supaya layak menjadi pelayan Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Yohanes Bambang Nugroho kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, karena kepastian ada di dalam tangan kuat kuasa. Karena itu Bapa, kami juga akan menerima firman-Mu untuk kami menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16b dan 17 dikatakan, bukankah ayat yang B adalah yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari. Haleluya. Yesus berkati. Berkati Tuhan. Ini ada di rumah supaya dapat mengikutinya dengan hati yang terbuka, hati yang sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan, percaya sepenuhnya bahwa ini adalah dagingnya Yesus. Haleluya, haleluya, yang menyelamatkan kami, supaya tubuh kami seperti tubuh Yesus, sempurna adanya. Mari kita bersama-sama menikmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami boleh bersekutu Amin. Haleluya. dengan hati-Mu yang suci, yang mulia dan yang kudus. Haleluya. Sebenarnya siapakah aku ini? Amin. Haleluya. Tapi Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih. Engkau yang mengampuni kami. Haleluya. Tubuh-Mu Tuhan Haleluya. yang menguatkan iman Amin. kami. Haleluya. Untuk kami tetap berpegang akan firman, Glory. menuruti setiap perintah-perintah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita sambut darah Yesus. Apakah semua percaya bahwa ini darah Yesus? Haleluya. Mari kita nikmat Amin. Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, pagi yang indah, pagi yang mulia, pagi yang menyentuh hati, Haleluya. untuk kami tetap tinggal bersama-sama Haleluya. Yesus. Sekalipun harus menghadapi kenyataan, tetapi kenyataan ini Tuhan boleh berlalu dari bangsa negara kami Indonesia. Supaya rasa takut, rasa khawatir boleh berlalu daripada hati kami semuanya. Sehingga kami dipulihkan Tuhan, dapat beribadah seperti sedia kala. Tidak ada rasa bimbang, takut dan dikejar-kejar oleh sesuatu. Karena itu Bapa, biar penyerahan kami dalam pagi hari ini, Tuhan Kau mendengar setiap cerita hati kami, setiap tangisan air mata kami. Biar semua Kau taruh dalam kehidupan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang ada di dalam penggembalaan-Mu, dalam firman dan Roh Kudus. Pastilah mereka boleh bersukacita di dalam Yesus, karena Engkau yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Kau yang mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhannya Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, jangan kamu takut, inilah aku, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sudah hapus segala kekhawatiran kami. Kau sudah hapus rasa takut kami. Kau sudah hapus segala kebimbangan kami. Kami boleh kuat tegar di dalam Yesus. Haleluya. 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 Berkati setiap anak-anak-Mu yang menikmati kebenaran firman-Mu, yang disertai dengan perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan mengucap syukur. Segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu di dalam surga. Kau yang melawat seluruh kehidupan anak-anak-Mu, seperti Engkau juga melawat Bapak Darius Cahyo dari Saputro yang saat ini sedang mengalami sakit secara tubuh karena sedang tertimpa musibah Tuhan. Tetapi biar itu semua menjadi rasa ingat kepada Tuhan, sehingga tambah dekat kepada Tuhan. Haleluya. Tambah takut dan setia kepada Tuhan. Pagi hari ini lawatan-Mu Tuhan menjamah kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Haleluya. 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 Kesembuhan boleh terjadi kalau hati benar-benar berharap dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Pengampunan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga Bapak Darius Cahyo dan Nisa Putro boleh sembuh dan boleh pulih kembali dan boleh melayani Engkau, melayani istri dan melayani pekerjaan
pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, memberkati setiap usaha anak-anak-Mu, memberkati hidup nikah anak-anak-Mu beserta keluarga, dan Tuhan memberkati ekonominya Tuhan. Kau yang mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhannya, baik perkara kecil, baik perkara besar, Tuhan sanggup memberinya dan melunasi setiap apa yang dibutuhkannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah iman kami kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar, dan Tuhan pasti menjawab dan mengabulkannya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih dan mengucap syukur. Bapa yang baik memberkati seluruh keluarga kami, memberkati seluruh tetangga-tetangga kami, memberkati pemerintahan kami di mana saja kami berada, supaya kami semua boleh hidup rukun satu sama yang lain, supaya kami tenang di dalam Yesus. Memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Sekarang adanya pekerjaan yang berat yang ditanggungnya oleh pemerintah. Karena itu Tuhan beri hikmat supaya benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena ini semua demi keselamatan bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bagi mereka yang terkena corona, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sudah dipanggil Tuhan, Tuhan terima arwahnya. Karena itu kami menyerah segala sesuatu, segala perkara hanya kepadamu Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus, supaya kami terhindar dari segala malapetaka yang ada sekarang ini. Terima kasih atas jaminan keselamatan yang daripada-Mu. Itulah Allah-Ku yang kami sembah. Itulah Allah-Ku yang kami puja, kami puji, dan kami percaya sepenuhnya. Terima kasih dan mengucap syukur. Selesainya ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau pulang ke rumah masing-masing, baik yang jauh, baik yang dekat. Sertai, lindungi dan jagai, supaya kami boleh sampai dengan selamat, tak kurang suatu apapun juga. Atas penjagaan, tetapkan iman kami, jadikanlah domba-domba-Mu yang gayomi rumput yang hijau, dan Tuhan yang menghentar ke air yang tenang, sehingga kami boleh hidup ayem tenteram di dalam Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih dan mengucap syukur. Bapa yang baik, Kau sudah mendengar setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Kau yang mengabulkan dan memberi tepat pada waktunya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Tiba saatnya kami menerima berkat anugerah dan pertolongan. Dengan kerendahan hati kami katakan bahwa Yesus adalah sumber segala berkat. Kami tadahkan tangan kami untuk menerima dan menikmati. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh mujizat atas kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat anugerah pertolongannya Tuhan. Damai sejahtera, ketentraman, kebahagiaan, sukacita, kesehatan, pemulihan, kekuatan, dan penghiburan menyertai kita sekalian mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Yesus diberkati. Salam sehat, salam bahagia, bertemu kembali dalam minggu-minggu yang mendatang.